Wasabi. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan sehat kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita, kita selalu bisa bersyukur dan seumpamanya itu merupakan yang tidak enak di hati kita. Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran kepada kita supaya menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan pahala bagi kita dan semoga dengan ilmu yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Ya, silakan. Ya. Iya, sudah. Ya, sudah saya buka dok, monggo dok. Oh iya. Insya Allah, bentar. Bagaimana dok, cucunya udah sehat? Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dok, bapil aja? Anu, radang paru. Oh, radang paru. Iya. Kelas berapa Soalnya dok? kalau itu enggak mau minum obat. Jadi Hmm, kemarin dari hmm, telinga terus panas, tinggi, terus enggak mau hmm, minum itu apa. Jadi terus kemana-mana. ya. Ya, di infus, alhamdulillah ya dok. Iya, Menurut, nah, nggak minum obat ya, di infus, alhamdulillah. iya. Ini Ustazah kemarin itu kan enggak pakai pakai kitab ya. Waktu saya enggak ada itu kan pakai kitab ya. Enggak pakai aplikasi. Pakai aplikasi saya. Ah, saya lihat rekamannya itu pakai kitab. Iya, pakai kitab saya yang di ya jadi nomor 1111 sampai 1111. Punya Rom apa ini? Kan kalau di kitab 626. Mohon maaf, sekarang ini kan Bukhari ya dok? Iya, Bukhari. Bukhari Saya ya? lihat rekamannya yang bulan kemarin itu, saya lihat rekamannya itu Oh, pakai kitab. ya. Oh Kalau iya, sebentar. pakai kitab itu 626 itu tentang apa? eh, itu loh, jarak dari mimbar, jarak dari Hmm, mimbar itu kan itu saya lihat itu dan kalau jarak dari mimbar itu berarti masuk di sini keutamaan sholat Masjidil Haram ini. Yang sebelumnya ini kan ini jarak dari mimbar sekarang, antara sekarang dan mimbar kitabnya ya apa? Kita pakai ensiklopedia atau pakai kitab? pakai ensiklopedi Ensiklopedia. Nomor hadisnya satu satu 11 1122. 1122. Iya. Kalau saya pakai kitab kan kemarin mimbar itu toh, mimbar itu terakhir saya lihat yang ini, mimbar itu 1121. Nah, beda nomor ya? Iya, iya, Ustazah di kitab tuh cuma 3.000. Di ensiklopedia ini 7.000. Iya, betul. Enak di ensiklopedia. Iya, Dan ini derajatnya bisa jelas, kemudian silsilahnya pun kita bisa buka sanadnya kan, bisa iya, jelas. iya. Dan kita bisa kalau mau baca hadis dengan Al-Quran kan beda, kita bisa buka speakernya. Kemudian yang terkait dari berbagai imam yang mengeluarkan Mm, itu ada semuanya. mm, Alhamdulillah, udah banyak yang kemudahan-kemudahan oleh Allah. iya. Ensiklopedia Eh, ini. lupa saya. Belum bagikan ini. Masya Allah, bagikan.
Oh, Sus, hostnya Sus. Iya, iya, iya. Sik. Saya ngomong tuh tadi sambil buka ensiklopedi, ternyata belum share. Aduh, Cek Bundere aku rek. Alhamdulillah. Sehat toh. Alhamdulillah, Dok. Mm-mm. Termasuk saya semuanya. Blunder, Iya. blunder sesar. Saya ini. Ya kan? Nah, iya. Iya. Saya ya, Ustazah ya. Monggo. Saya dulu ya. Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan 4 hal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan aku takjub dan kaget. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh bepergian bagi wanita selama 2 hari kecuali bersama suami atau mahramnya. Oh ya, ini sudah dijelaskan. Dulu itu mahram ini keluarga, tapi kalau berombongan itu tetap boleh ya, Ustazah ya? Ya, yang utama kan masalah keamanannya kan, Dok, waktu itu. Itu dari Ya, ulama ya. Jadi selama iya, aman dan kawan-kawan yang rombongan tadi bisa menolong kekurangan salah seorang di antara mereka, maka itu diizinkan, itu pendapat ulama. Tapi kalau teks hadisnya tidak ada yang memberikan toleransi seperti itu, Dok. Iya. Makanya di iya. sebagian apa itu travel itu kan, travel umroh dan haji itu daftar sendirian, yang single parent diterima. Ya ini. Jadi masalahnya keamanannya itu. Tapi mohon maaf nanti ada di bagian orang-orang salaf itu tidak mau menerima. Oh iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, dan tidak boleh puasa pada Idul Fitri dan Idul Adha. Oke. Jelas. Ya, dan tidak boleh sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Ya, yang matahari terbit itu sholat apa itu namanya, kok lupa saya. Ditunggu dulu toh, habis sholat subuh itu ditunggu dulu sampai matahari terbit. Syuruk. Apa? Syuruk. Syuruk, ya. Suruk Apa? itu adalah awal duha itu suruk, iya. Iya, suruh. Ya, dan setelah asar Tidak hingga ada. terbenam matahari. Terbit Oke. matahari, tenggelam matahari kan itu sudah masuk sholat maghrib nantinya. Iya. Dan Jadi tidaklah ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Nabawi ini, dan Masjidil Aqsa. saya jelaskan, Iya, setelah ba'diyah subuh dan ba'diyah asar itu tidak ada sholat sunatnya. Yang ada adalah qobliyahnya. Qobliyah asar ada, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, ada hadisnya di Bulughul Maram kita sudah baca. Kemudian subuh yaitu udah pasti qobliyah, tidak ada ba'diyah subuh. Kemudian di sini tidak dianjurkan, atau di hadis lain itu kalimatnya itu la tasyuddu, itu tidak ditekankan, tidak dihalalkan kita untuk mengunjungi masjid-masjid selain 3 masjid ini. Jadi kalau umpamanya kita mau ke Lamongan, mau kita yuk berkunjung ke Masjid Namira. Kemudian kalau kita dari sini ke Solo, Masjid Kuba. Atau kita ke daerah selatan itu kan kita yuk ke Masjid Merah. Kita sengaja untuk berangkat ke Masjid Merah atau masjid lain-lainnya, itu tidak diperbolehkan. Atau yang dekat di Surabaya, yuk kita jalan-jalan ke Masjid Ampel. Nah, itu tidak dianjurkan. Tapi kalau umpamanya kita ini mau rekreasi ke suatu tempat, maka kita mampir ke masjid itu. Boleh, karena kita memang niatnya untuk sholat. Tidak ada unsur sengaja untuk menziarahi masjid tersebut. Itu tidak boleh. Kecuali 3. Niatnya ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Itu, Dok. Bagaimana? kalau Ramadan itu terus
sholatnya itu keliling di seluruh masjid yang ada di Surabaya gitu, enggak boleh ya? Di Enggak boleh dalam kan? di dalam Islam itu ya, yang saya tahu di dalam ilmu tentang sholat itu, apabila kamu mendengar di kampungmu, maka datangilah masjid yang dekat dengan kampungmu gitu. Tapi kan suka ada Hmm. yang mengatakan safari gitu kan, kecuali mohon maaf kalau si imam beliaunya ini jadi imam, maka dijadwalkan untuk ngimami di suatu tempat masjid ini itu boleh safari itu seperti itu gitu. Nah, karena itu memang memenuhi undangan. Tapi kalau kita sengaja, yuk kita sholatnya di sini, besok di sini, besok di sini. Ya saya tidak menemukan hadis itu. Yang saya temukan di Bulughul Maram itu, apabila kamu mendengar adzan yang paling dekat, maka datangilah di kampungmu gitu, masjid yang terdekat. Itu dok. Hmm. Iya, iya, iya. Waktu Ramadan itu saya sengaja ke Istiqlal soalnya banyak makanannya. Ya nggak apa-apa, pas langsung aja di situ gitu kan. Iya, niatnya kan rekreasinya, bukan ini ya, ibadah. Tidak ada di itu ya. Ada pemikat makannya, ya, ya. Iya. Ya, artinya di sini kan tidak dilarang ya Ustazah, tapi tidak ada pahalanya kalau kita ingin melakukan hal-hal yang di luar anjuran yang di sini. Begitu maksudnya ya Ustazah. Tidak dibolehkan aja, nggak usah ada niat kita untuk berkunjung ke masjid A gitu, sengaja untuk menziarahi masjid tersebut gitu. Kalau Oh, dokter dia itu kan memang ada di Jakarta dan mungkin di iya. Istiqlal gitu kan. Nah, yuk kita Iya. di Istiqlal sama-sama. Ya udah, ya memang kita ini bukan menziarahi Istiqlal, tapi kita kan berada di keluarga di situ gitu. Cuman pas sholat mau ke Istiqlal, apalagi terikat oleh makanan, ya nggak apa-apa. Ya, subur di sana, ya betul. Apa kebagian semuanya yang masuk ke situ, tak dok? Kalau bukan, Kebagian sudah banyak makanannya itu. oh A- alhamdulillah. Banyak sumbangan dari negara-negara Islam yang lain ya mungkin. Waduh, Dari enggak tahu. embasi-embasi itu, ya. Pokoknya dapat itu aja itu. Dari embasi-embasi yang lain. Iya, ya Tapi di sini alhamdulillah. bukan berdosa ya Ustazah, artinya kalau kita menjalankan itu tidak ada anjurannya, bahkan ada larangan, tidak boleh. Ini artinya bukan berdosa ya. Di sini kalimatnya kan tasudu di sini penekanan tidak boleh. Jadi kalau penekanan tidak boleh, makanya ada yang menerjemahkan tidak halal. Penekan. Hmm. Jadi ketidakbolehannya itu adalah kalau jenengan itu suka ada kan sholat muakad dan guer muakad, berarti ini muakad gitu tidak bolehnya gitu. Hmm. Hmm. Ya, 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 ya. Berarti ya termasuk itu ya Ustadz dulu sudah jelasin apa 9 apa? Aduh, ziarah apa? Ali Wali, Songo. Oh Wali iya, Songo. apalagi kalau seperti itu sangat tidak ada dalil sama sekali juga untuk menziarahi itu. Iya, Masalahnya iya. jadikan rutinitas. Nah, kalau umpamanya kita sekali aja gitu, saya mau ziarah ke wali ini, satu kita tanya dulu tujuannya apa ke situ. Oh saya hanya ke situ ya mengingatkan bahwa saya pun akan meninggal. Wali aja meninggal, apalagi saya gitu kan. Penekanannya kan ketika kita berziarah kubur, berarti kita ini mengingatkan diri kita ini bahwa kita ini akan meninggal. Itu penekanannya ke situ. Jadi kita tidak akan terlena hidup di dunia ini dan kita ini akan insya Allah bersiap-siap untuk perbekalan kehidupan yang akan datang nanti. Insya Allah seperti itu. Adapun masalah doa, saya mendoa ya doa kalau doa hanya doa kan di rumah aja udah. Untuk siapapun, untuk keluarga kita pun, insya Allah doa laksanakan di rumah. Dan kita ketika berdoa di rumah itu lebih mantap, lebih khusyuk. Membayangkan orangnya, ya Allah, waktu beliau hidup begini dan begitu. Mohon ya Allah, seandainya beliau banyak salah, diampuni terus itu. Ya gitu dong. Siap Ustadz. Lanjut ya Ustadz. Lanjut. Eh, eh.
Ih, siapa ini? Giliran. Alah, alah. Ah. Rana, Dokter Ari, Dokter Wiwin. Saya ya Ustazah Ya. mengabarkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia pada suatu malam bermalam di rumah Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia adalah bibinya. Katanya, maka aku berbaring di sisi bantal bagian lebar, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya pada bagian yang panjang. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur hingga pada tengah malam kurang sedikit atau lewat sedikit. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, lalu sambil duduk beliau mengusap sisa tidur pada wajahnya dengan tangannya. Kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian berdiri menuju tempat wudhu, lalu beliau berwudhu dengan sebaik-baiknya, kemudian sholat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka aku pun bangun dan aku lakukan seperti yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Lalu aku menuju kepadanya dan berdiri di sampingnya. Maka beliau meletakkan tangan kanannya di kepalaku seraya memegang telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanannya. Kemudian beliau salat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian witir ganjil, kemudian berbaring hingga datang kepadanya muazin mengumandangkan azan. Maka beliau salat 2 rakaat dengan ringan, lalu keluar untuk menunaikan sholat subuh. Ya, paham, Dok. Ini tentang ada 3 ya Ustadz. Yang pertama tentang adab bangun tidur ya Ustadzah. Adab tidur itu mengusap wajah, kemudian membaca surat Al-Imran ayat terakhir, 10 ayat terakhir. Kemudian wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat Iya. tahajudnya Rasulullah itu 2 rakaat 4 kali dan witir-witirnya ini mungkin 3 kali ya udah Ustadzah. Sip, Dok. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ya, tapi yang di sini tidak disebut berapa ya Ustadz, cuma ganjil gitu aja ya Ustadz. Ustadzah. 1, Suma Autaro. Kemudian beliau itu Bahasa Arabnya cuma Autaro. Oh ya. ya. Di bahasa Indonesianya nggak ada soalnya. Oh, Iya. pas sholat maka Rasulullah sholat rokaat ini 2 rakaat. Summa rokaat ini kemudian 2 rakaat. Summa Ya. rokaat ini kemudian 2 rakaat. Summa rokaat ini kemudian 2 rakaat. Summa rokaat ini kemudian 2 rakaat. Summa rokaat ini kemudian 2 rakaat. Beliau 6. 6 2 rakaatnya Nah, 11. Summa autaro kemudian enggak. beliau mengakhiri dengan witir. Nah, Nah, autaro beliau witirnya 1. berarti 11 rakaat. Setelah itu Rasulullah baring sehingga kedengaran azan. Maka Rasulullah sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, kemudian Kemudian ya, berangkat ke masjid untuk subuh jemaah ya Ustazah. jadi imam ya. Tuh. 10 ayat yang terakhir itu auzubillahi minasyaitonirrajim inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan sampai seterusnya. Jadi ketika kita bangun tidur ya mungkin sambil duduk atau sambil pas berbaring nggak langsung bangkit kan, kemudian alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, itu kan pas bangun tidur. Dah gitu mungkin kita sambil duduk, setelah itu sambil kita kata Rasulullah kan menghilangkan apa itu, menghilangkan ngantuk dan membaca surat yang tadi. Monggo. Kalau mamanya itu di situ di samping kita ada HP, ya lebih baik ini di foto dimasukin ke HP kita untuk 10 Ali Imran yang terakhir itu. Maka setelah itu Rasulullah bangkit untuk wudhu dan beliau melaksanakan sholat tahajud. Itu sebelum tahajud. Di sisi lain, doa tahajud pun dibaca setelah itu, setelah ayat itu. Artinya doa tahajud yang Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu lakal mulku samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu nurus samawati wal ardi wa man fihinna dan seterusnya sampai akhir. Maka itu pun dibaca setelah membaca ayat tadi dan sebelum wudhu kita. Maka ketika nanti habis kita sholat, kita
tidak membaca itu lagi, akan tetapi Robi setelah sholat, nanti setelah selesai sholat tahajud di akhir, Robi adkhilni mudhola sidki wa akhrijni mukhraja sidki waj'ali miladungka sultanan nasiro waja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu di dalam surat Al-Isra-nya begitu urutannya. Gimana, Dok? Iya, Ustazah. Tinggal pelaksanaannya aja, insya Allah. Ilmunya Iya. sudah sampai kepada kita. Iya. Ustazah, bedanya radhiyallahu anhu sama anhuma itu apa sih? Ya. Kalau anhuma itu di situ kan biasanya ada dua. Umpamanya di sini kadang-kadang radhiyallahu anhum. Silsilah sanad yang banyak, Dok. Oh, Dari sini kan ini pertama dua orang ya. Anhuma itu dua orang, anhum itu banyak, anhu itu satu ya. Oh iya. Jadi di sini kalau yang di sini tadi akhbarohu mengabarkan kepadanya lambung. ilahi dari Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa? Yaitu sebelumnya ada Ahbarona Malik an Muhram bin Sulaiman an Quraib Maula Ibnu Abbas anahu abarahu, jadi gitu. Ya, silsilah itu. Oh ya ya ya. Ya ya. Oke. Siap, Ustazah. Lanjut. Baik. Selanjutnya Ari ya sayang. Iya. Dari Alqamah, dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat, dan beliau membalas salam kami. Ketika kami kembali dari negeri An-Najasyi, kami memberi salam kembali kepada beliau, namun beliau tidak membalas salam kami. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya dalam sholat ada kesibukan. Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Numair telah menceritakan kepada Enggak kami. usah. Tidak usah ya. Iya. Ya, yang tadi aja. Ketika kita ada tamu, orang itu mengatakan salam kepada kita. Maka dengan isyarat aja. Dengan isyarat tangan. Nah, kalau umpamanya enggak isyarat, dengan gitu aja. Jadi nggak usah menjawab salam. Assalamualaikum, maka kita lagi sholat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersalam kepada Nabi, sedangkan Nabi di dalam sholat. Fayaruddu alaina, maka Nabi membalas salam kami, itu di dalam sholat. Maka ketika kami kembali dari Najasyi, kami bersalam lagi kepada Rasulullah. Falam yarudda, maka Rasulullah tidak menyampaikan salam. Nah, larangan ini kepada Rasulullah boleh jadi waktu Rasulullah menjawab itu wahyu belum turun. Oh. Wa akhrajatil ardu asqalaha faqala insanu malaha yaumaidin tuhaddisu akhbaraha bi Paham ya? auhalaha yaumaidin Di mute aja, Sus. Cucunya Dr. Ari. Oh, pinter ya Allah. Yaumaizi yasdurun nasu astata. Monggo lanjut. Selanjutnya Susi ya, Sus sayang. Oke. Zaid bin Arqam berkata kepadaku, sungguh kami pernah berbicara ketika sedang sholat, hingga ada seseorang di antara kami yang berbicara dengan temannya tentang kebutuhannya, sampai kemudian turun firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Peliharalah seluruh sholat kalian dan sholat al-wusta, dan berdirilah dalam sholat untuk Allah dengan khusyuk. Jadi di dalam sholat itu
Tidak boleh berbicara dengan orang lain, maksudnya begitu ya Ustazah? Ya. Dulu sebelum ada larangan itu mereka orang-orang yang baru masuk Islam dan belum ada larangan berbicara, mereka itu ngobrol di dalam sholat. Habis sholat ini acara kemana gitu kan, dan lain-lain sebagainya diobrolkan oleh mereka. Maka turunlah ayat ini, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat kalian dan sholat wusta. Sholat wusta itu adalah, ada yang mengatakan sholat asar, tapi ada yang mendefinisikan sholat wusta itu adalah sholat yang dianggap itu berat. Kita kan pokoknya sholat itu sholat isya yang berat, berarti isya sholat wustonya. Dan wusto ini arti harfiahnya adalah tengah-tengah. Jadi boleh jadi antara subuh, zuhur, asar, maghrib, ya, isya, subuh. Arti ini yang mana gitu. Boleh jadi asar, maghrib, isya. Salah satunya di antaranya itu. Maka berdirilah, menegakkan sholat itu harus karena Allah. Jadi jangan ada percakapan di antara kita. Yang dilarang itu adalah percakapan di antara sesama kita. Kemudian ada hadis yang menganjurkan seorang hamba itu dekatnya kepada Allah ketika dia sujud. Maka ketika sujud hendaklah perbanyak di dalam doa. Nah, masalah doa kan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masing-masing itu bingung kalau untuk yang tidak paham bahasa Arab, dibahasa Arabkan. Maka ada kalanya mengambil redaksi doa itu dari Al-Quran atau dari hadis. Atau doa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, maka kita pun menirunya. Maka dari itu ada dua ulama yang mengatakan, kalau berdoa kepada Allah dengan bahasa kita sendiri pun, baik dengan bahasa kita, seharian kita dengan bahasa Indonesia, umpamanya kita boleh silahkan, itu di dalam sholat waktu sujud. Karena kita berbicaranya kan dengan Allah, dan Allah tahu kepada kebutuhan kita. Akan tetapi yang dilarang itu adalah pembicaraan kita antara sesama kita, tetangga kita kanan kiri, umpamanya itu ketika kita berjamaah. Atau kita dalam sholat ngomong gitu, itu yang dilarang gitu. Bagaimana, Dok? Iya. Begini Ustazah, ketika sholat itu ada gangguan seperti apa namanya, kucing misalkan ya, kucing datang terus kita gitu kan, mengusir ya binatang itu, atau melakukan tindakan yang di luar sholat ketika ada ancaman binatang, itu bagaimana Ustazah? Nah, kalau masalah ancaman binatang, maka kita boleh gerak tapi jangan berbicara. Umpamanya kita, itu adanya di gudang, umpamanya tongkatnya ada apa, maka lagi sholat kita ngambil dulu itu di gudang atau di belakang gitu. Umpamanya linggis gitu, apa sajalah, tongkatnya apa untuk membunuh binatang tersebut. Maka silahkan dibunuh dulu binatang tersebut. Maka setelah itu dirikan sholat tadi di mana? Apakah di tahiyat awal, di rakaat keberapa? Maka kita lanjutkan. Asal jangan berbicara waktu kita proses membunuhnya gitu. Akan tetapi kalau kita mengusir kucing itu hus, berarti kan itu ada pembicaraan dengan Allah, maka itu batal sholatnya. Ya Ustaz, terima kasih. Kalau ada kucing di depan, kemudian tangan kita yang gerak gitu, itu tidak membatalkan. Sama dengan ketika ada binatang ataupun orang lewat, kita dalam keadaan ruku atau sujud, atau kita dalam keadaan berdiri, maka kita kan diusahakan mengusir tersebut gitu, yang menghalangi untuk tempat kita waktu sujud kita. Maka itu kita usir dulu, itu tidak masalah. Pokoknya ada kucing di situ, maka kita tak diginikan kalau kita kucing itu dengan tangan kita ada gerakan. Asal jangan hus. Nah, berarti kalau ada ucapan hus, insya Allah itu batal sholatnya. Ya wallahu alam. Begitu Bu Susi. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan kah? Kalau enggak lanjut, Dok. Monggo Dokter Wiwin. Ya. Lanjut. Ya, Pak. Kembali ke dia ya. Silakan. Oke. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata,
suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara suku Bani Amru bin Auf bin Al-Harits. Kemudian tiba waktu sholat. Oke, maka Bilal menemui Abu Bakar radhiyallahu anhuma seraya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berhalangan. Apakah engkau mau memimpin sholat berjamaah? Abu Bakar menjawab, ya boleh jika kalian mengendaki. Maka Bilal membacakan iqamat sholat dan Abu Bakar maju memimpin sholat. Tak lama kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan merobos tengah-tengah shaf, membelah barisan hingga sampai di shaf pertama. Maka orang-orang memberi isyarat dengan bertepuk tangan. Saya berkata, apakah kalian tahu bahwa at-tasfih berbeda dengan at-tasfik? Saat itu Abu Bakar tidak bereaksi dan tetap meneruskan salatnya. Ketika suara tepukan semakin banyak, Abu Bakar berbalik dan ternyata dia melihat ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam barisan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat kepadanya agar dia tetap pada posisinya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah, kemudian Abu Bakar mundur, lalu Nabi maju untuk melanjutkan sholat. Jadi sebetulnya tidak harus Nabi yang mimpin ya. Kalau sudah berjalan, ya siapapun yang sudah jadi imam itu ya terus dilanjut. Tapi rupanya di sini Abu Bakar sungkan ya. Jadi tetap aja beliau mundur, terus akhirnya Nabi yang jadi imamnya, gitu tah, Ustazah? Ya betul. Dan ketika itu kan Abu Bakar kan boleh, Dok. Dia tepat di sini kan boleh. Makin banyak orang yang tepuk tangan kok makin 1, 2 nggak digubris begitu banyak. Oh ternyata ada Nabi. Maka beliau itu mengangkat tangan sambil ke belakang gitu. Tapi Nabi mengasih syarat. Tapi Abu Bakar nggak mau. Ya siapa yang nggak sungkan dengan Rasulullah gitu kan, Rasulullah harus jadi makmum kepada para sahabat yang sungkan, yang kami tidak pantas katanya sebagai anak Kuhafah untuk menjadi imam Rasulullah gitu. Saking hormatnya kepada Rasulullah, maka beginilah keadaannya. Maka ketika orang yang datang tadi kan Nabi nggak dari pertama, maka Nabi itu kan istilahnya kalau makmum itu masbuk, tapi dipersilahkan untuk jadi imam, boleh nggak? Boleh. Atau di sisi lain itu kalau dipikir itu contohnya begini, kalau imam itu mohon maaf batal di dalam sholat, nggak boleh dia ngimamin terus jadi imam. Jadi dia itu kasih isyarat bahwa dia itu keluar gitu dari itunya. Dengan adanya isyarat seperti itu, berarti atau si imamnya itu mengatakan subhanallah, ya makmum harus respect bahwa beliau itu mungkin ada uzur, yaitu mungkin batal sholatnya. Maka salah satu dari makmum itu maju ke depan penggantinya beliau. Ya seperti itu, boleh. Pertanyaannya Ustazah, kalau sholat sekarang ini kan softnya tuh kan rapet-rapet. Nah terus ini kenapa begitu Nabi itu maju ke depan, padahal kan beliau terlambat gitu. Ya maju ke depan kan mohon maaf, orang-orang kan memberi jalan kepada beliau. Abu Bakar mundur ke belakang. Nah begitu Abu Bakar mundur ke belakang, sop dari belakang itu yang memberikan kesempatan untuk masuknya Abu Bakar ke sop. Sebagaimana kalau umpamanya yang paham ya di dalam kode etik makmum, kita datang itu langsung aja kita masuk ke sela-sela itu. Maka yang lain itu menggeserkan kaki untuk memberikan kesempatan itu. Tapi kalau umpamanya kita pandang di situ tidak ada celah untuk kita bisa masuk ke sop, maka kita narik orang yang belakang itu untuk menjadi teman bagi kita di belakang. Jadi kita ngambil teman dari depan yang udah sholat. Nah, seharusnya kalau ditarik gitu, yang sudah sholat tadi harusnya mundur, melangkahkan kaki ke belakang untuk menemani orang yang baru tadi, karena ada isyarat ditarik, berarti dia memerlukan teman. Karena di dalam hadis tidak sah seorang makmum sholat
dalam keadaan sendirian dari shop gitu. Itu tidak sah. Maka narik yang sudah sholat. Kalau paham. Tapi kalau tidak paham ya ditarik-tarik itu gak akan itu, apalagi ada gerakan-gerakan dianggapnya membatalkan. Itu sayangnya dok sekarang. Apa sih ini? Kalau nggak ngerti. Iya. Terus ini apa ini? Tasfih ini apa? Tasbih itu adalah tepuk tangan itu bagi perempuan. Tapi kalau umpamanya bagi laki-laki itu ucapan subhanallah. Yang tasbih yang laki yang perempuan yang mana, yang laki yang mana? Yang perempuan Tasbih. itu yang perempuan itu mengucapkan subhanallah. Yang laki-laki itu yang laki-laki itu mengucapkan subhanallah, yang perempuan itu adalah menepuk tangan. Tepuk tangan begini ataupun ke paha itu dibolehkan. Tasbih tepuk tangan. Tepuk tangan itu yang tasfih pakai H apa pakai kok? Pakai top. Tasbih. Oh, tasfih itu tepuk tangan. Ustazah, iya, tepuk tangannya itu apakah begini, ya, telapak tangan gini, Ustazah, atau begini, punggung dan telapak tangan? Di sini tidak dijelaskan mengenai tepuk tangan, berarti kalau kalimat tepuk tangan itu antara tangan itu diadukan, berarti kan gini. Jadi boleh ini, boleh juga si ini pun asal ada suara dari tangan dikepahakan. Tuh, kepaha juga kan? Nah, sama dengan bunyinya aja. Itu perempuan nggak boleh bersuara ketika di dalam sholat. Syaratnya dengan tepuk tangan. Kalau si laki-laki itu dengan mengucapkan subhanallah. Ya itu dok. Tasbih tepuk tangan. Oh, yang laki subhanallah ya. Ya. Oke. Ustazah, begini, kadang-kadang kita itu kalau di sekarang ya, kalau dulu mungkin zaman Rasulullah kan ada level-levelnya, jadi semua mendapat pemahaman tentang sholat berjamaah dengan baik. Nah, kebanyakan di Indonesia itu mungkin ada yang belum atau tidak mengerti. Jadi ketika contohnya mungkin perbedaan ini ya, perbedaan tata cara sholat. Jadi kalau kita asar itu kan kebanyakan tidak dikeraskan suaranya. Ya. Ini pernah ada kejadian Ustaz. Jadi kalau kita di Mekah itu kan berkumpul berbagai aliran. Nah, ketika imamnya itu membacakan ketika sholat asar dikeraskan, yang lainnya itu tidak mungkin tidak setuju. Jadi ada yang tepuk tangan, ada yang subhanallah. Tapi imam ini tidak menggubris. Akhirnya kejadiannya itu dilempar barang gitu supaya sadar dari belakang. Nah, akhirnya buyarlah jamaah itu waktu itu. Tapi si imam itu tidak punya ilmu. Iya. Jadi gimana Ustazah? Kayak seperti kan menurut seorang imam yang saat itu memimpin itu sama-sama orang Indonesia waktu itu di hotel gitu loh Ustazah. Jadi jamaah di hotel. Lalu imamnya ini entah dia punya aliran sendiri atau bagaimana sehingga yang lainnya itu berbeda aliran atau pemahaman. Jadi ketika asar itu dikeraskan lalu jamaahnya ini tidak terima gitu Ustazah. Ya iya, dalam hadis jelas Rasulullah menzaharkan itu ketika maghrib, isya, subuh. Sedangkan zuhur, asar tidak dikeraskan. Dikeraskan, iya. Tidak tahu ilmu tentang imamnya dia, bodoh. Nah itu, iya. Jadi akhirnya saya juga bingung juga waktu itu ya. Ya saya perempuan iya, jadi dilempar barang dari belakang, akhirnya baru nyadar si imamnya bingung dia juga. Tuh, berarti nggak tahu ilmu ya. Ya tahu ilmunya, nggak pernah ngaji. Semua istilahnya dikeraskan dari belakang.
Iya, Mhm. astagfirullahaladzim. Pertanyaannya memang harus diingatkan ya, seperti itu ya Ustaz ya. Ya, dan waktu diingatkan tadi kan ada subhanallah ataupun ada Iya, dia nggak iya. respon Dia juga. enggak respon, iya, enggak ngerti. Kelihatan orang itu tidak punya ilmu di dalam masalah sholat. Masya Oh, Allah. imamin hanya punya suara aja. Iya, Tapi tetap sah ya sholatnya ya. Sah sholatnya, akan tetapi dia tidak ada ilmunya, dok. iya. iya. Tidak Jadi nyuci, kan? akhirnya kan jadi Ubah. pemahamannya waktu itu si imam tidak diakui gitu loh. Artinya jadi buyar dewe-dewe akhirnya terus sholat sendiri apa gimana gitu. Udah gitu kasih tahu, kamu jadi imam itu tahu ilmunya gitu. Ya, kan? semuanya merasa pintar waktu itu kan di Mekah itu orang sudah naik haji saat itu kan dia merasa pintar. Jadi ya kalau berdebat Dia merasa mungkin pintar. panjang, iya. Iya, Iya, nggak seperti itu. iya Ustazah, iya. Dia Makasih. bilang orang yang alim, orang yang pintar itu, ya makin dia paham agama, makin dia itu tawadhu gitu kan. Iya. Iya, sajanya gitu. Iya, Ya, ada kejadian bubar. aneh-aneh memang. Iya nggak setuju kok siang-siang dikerasin. Berarti makmum lebih pintar ilmunya itu daripada si imam. Iya. Imamnya begitu ditepukin di subhanallah, nggak respect juga, udah. Dilempar dari belakang. Makanya wajibnya itu untuk menuntut ilmu bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dengan cara menuntut ilmu secara syar'i. Artinya dia mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Tetap ke situ endingnya. Monggo, Dokter Dia, Dokter Wiwit, silahkan. Makanya imam itu harus dipilih yang di antara semua ya, Ustazah. Iya, Terbaik. Jadi dia cara mengimami bagaimana penekannya di dalam masalah hafalan dan bacaan itu. Walaupun di situ ada anak kecil, tapi anak kecil itu fasih di dalam bacaan dan hafalannya banyak, maka dia berhak menjadi imam. Kalau di kita ini kadang-kadang kan yang sepuh itu, biar yang sepuh, akhirnya yang sepuh juga bacaannya, wadah, gradul-gradul gitu, ya salah itu. Jadi Iya. berarti pilih dan yang dipilih nggak paham. Yang dipilih kalau dia paham ilmunya, loh saya tahu ilmunya loh, saya ini nggak bisa umpamanya, nggak fasih di dalam ucapan itu. Sedangkan yang jadi imam itu kan harus yang fasih. Anda jangan memilih saya, harusnya gitu kalau yang tahu ilmunya. Ini malah dijadikan pemimpin sekarang itu kan rebutan gitu kan, Dok. Iya, masalahnya kalau di haji itu kita kan di dalam satu kelompok pun itu kadang kita kan tidak kenal atau tidak paham level pengetahuannya atau apa itu tadi, hafalannya gitu. Jadi waktu itu dipilihnya random, pokoknya yang senior, yang tua. Ya, ternyata begitu, ya. Pengalaman, iya. Monggo lanjut. Iya. 11:27. Baik, selanjutnya Ari lagi ya sayang. Iya Ari ya. Ada Ari ya. Oh Ari kok keluar ya? Oke. Kalau gitu sekarang ada Sinta. Sinta bisa Sinta, sayang? Bisa, Oh, siap. ya. Oke. Gimana nih? Dari Abdullah bin Mas'ud. Gak ketok separuh toh itu ketutupan. Iya ini maksudnya mulai dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami pernah membaca at-tahiyat dalam salat. Yang dalam tersebut kami menyebut nama dan memberi salam kepada beberapa di antara kami. Hal ini kemudian didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya beliau bersabda, bacalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau, wahai Nabi, dan juga rahmat dan berkahnya. Dan juga semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Karena apabila kalian melakukan seperti ini, maka berarti kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba Allah yang soleh, yang ada di langit dan di bumi. Paham, Dok? Gimana, Dok? Insya Allah itu bacaan waktu tahiyat, ya Ustadzah. Dan itu isinya itu mendoakan dan mengakui dan mendoakan Rasulullah sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, dan memohonkan doa kepada seluruh hamba Allah yang soleh yang di langit dan di bumi. Ini Siapa tadi itu? ya sahabat-sahabat beliau, terus semua semua hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk sahabat-sahabat beliau. Kalau yang di bumi? Yang di bumi ya kita kali termasuk. Amin. Yang di bumi ya semua orang-orang soleh, tahu Ustadzah. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Ini begini, kunan aku tahiyat. Kami waktu sholat mengucapkan at-tahiyat. Panusami akan tetapi ketika at-tahiyat itu kami menyebut inisial seseorang. Maka diucapkan assalamu si anu, assalamu si anu, assalamu si anu. Jadi saling saut-sautan gitu. Satu sama lain namanya disebut. Gitu. Maka kata Rasulullah itu, ucapkanlah kalau dalam at-tahiyat itu at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Cukup dengan kalimat itu. Enggak usah inisialnya disebut satu persatu. Ketika kalian mengucapkan assalamu alaina, semoga kesejahteraan atas kami yang ada di bumi, yang lagi sholat ini, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh itu yang di langit dan yang di bumi. Yang di langit artinya orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang sudah meninggal. Ruhnya itu disimpan di iliyin. Kemudian yang di bumi itu berarti kita ini masih hidup gitu. Jadi ketika kita kuncinya harus soleh, insya Allah sebelahan bumi dari mana saja arahnya beliau ini sholat, maka kita pun mendapatkan doa ini. Jadi nggak usah kecil hati di dalam masalah doa untuk orang yang meninggal. Allah sendiri sudah mengajarkan kepada Rasulnya tentang mendoakan orang yang sudah meninggal. Nggak usah ada inisiatif kalau inisiatif tersebut tidak berdasarkan dalil dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka perbaikilah sholat, betul-betul terjemahkan itu sholat, dan ngajilah seperti apa yang kita baca sekarang ini. Insya Allah kita akan paham. Maka kata Rasulullah SAW, ketika selesai ucapan wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh itu akan sampai doa itu kepada orang yang ada di langit, hamba yang ada di langit yaitu orang yang sudah meninggal, mulai sahabat, mulai dari dulu. Mohon maaf, di zaman Nabi Adam, semuanya yang soleh itu insya Allah akan terdoakan oleh kita. Itu pula kita sekarang ini dari arah manapun orang-orang muslim mendoakan di dalam sholat, maka insya Allah kita akan mendapatkan doa tersebut. Iza fa'altum, apabila kalian itu mengerjakan demikian, ucapannya enggak disebut inisial satu-satu, zalika, yang demikian itu faqad salamtum, sungguh kalian telah mendoakan keselamatan ala kulli abdin, kepada setiap hamba lillahi, hambanya Allah yang soleh, dia yang ada di langit ataupun yang di bumi. Itu Dok. Bagaimana? Pahamkah? Insya Allah paham, atur nuwun. Monggo Dokter Diah bagaimana? Dokter Wiwin, Dokter Ana, monggo siapa yang belum jelas?
Siap. Wah. Suaranya, Dok, nggak ada. Iya. Lucu ya Ustazah, teman ya, sahabat-sahabat Nabi dulu itu ya. Oh, iya, kok suaranya saya Iya. nggak ada ini gimana? Oh, halo? Ya, kok bisa jelas Oh, kok, Ustaz. sebentar ya, saya tak keluar dulu kalau gitu ini kok nggak bisa. Oh, Saking pingin nih ndongakne koncone. iya. Jadi lucu ya saut-sautan nunggak noikin. Lucu banget. Oh, alah. Nah, sekarang udah suaranya keras. Iya. Barusan ada yang masuk, saya tolak, dan suaranya hilang. Oh, telepon ya. Iya, Ada telepon. yang Masuk itu terus mesti suaranya jadi kecil gitu. makanya saya barusan keluar terus masuk. Ya, Iya. sekarang. Ustazah, Bagaimana atahiyat itu sebetulnya apa sih atahiyat itu? Artinya penghormatan? maksudnya itu. Iya tuh segala kehormatan. At-tahiyat adalah kehormatan. Kalau di sini ada terjemahannya enggak? Ya, segala penghormatan ini ada di garis di bawahnya. Setelah Oh. at-tahiyat itu segala kehormatan. Kemudian ya, lillahi milik Allah wassolawatu dan solawat. Iya. Ya, maksudnya Ya, bukan solawat. Sholat di sini maksudnya ya doa-doa gitu. Wa thayyibatu dan ucapan-ucapan yang baik. Assalamu dan kesejahteraan alaika atas engkau wahai Rasulullah. Iya. Ayu Nabi wahai Nabi itu warahmatullahi Enggak, wabarakatuh. maksudnya ini loh, membaca atahiyat gitu loh. Atahiyat. Oh, atahiyat itu pokoknya penghormatan gitu ya maksudnya ya. Ketika kita mengatakan atahiyat identik dengan tasahud, Dok. Apa? Tasahud. Membaca tasahud itu membaca atahiyat. Karena di dalam atahiyat itu terdapat asyhadu alla ilaha illallah. Tasahud itu adalah persaksian dua kalimat syahadat tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau saya pakainya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau saya pakai yang ini. Dokter pakai yang mana? Dalam sholat. Kadang-kadang kesebut abduhunya, kadang-kadang enggak. Kalau saya sudah terbiasa, memang dari kecil itu pakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi saya di TPQ juga anak-anak dan para bunda-bunda kalau mengucapkan at-tahiyat saya dengarkan at-tahiyat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh iya. Ya, tapi sama tasahudnya gitu. Ya, gitu. Jadi at-tahiyat identik dengan tasahud. Tasahud itu artinya di dalam at-tahiyat itu ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Ada dua kalimat syahadat. Itu dokter dia. Iya. Baik, Ustazah. Lanjut. Baik, sekarang Susi ya, Sus. Satu 128 ya. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, lalu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ucapan tasbih buat laki-laki, sedangkan bertepuk tangan buat wanita. Oh, ini tadi ya Ustazah, kalau mengingatkan imam, kalau laki-laki dengan bertasbih, ya subhanallah, lalu kalau perempuan bertepuk tangan ya. Ya, cara mengingatkan imam, perempuan cukup dengan begini ataupun ke paha, ada dua itu. Pokoknya ada suara dari tangan, tidak mengucapkan ucapan dari mulut.
Kalau untuk laki-laki ucapannya tasbih, subhanallah. Nah, si imam harus respect. Begitu ada suara tepuk tangan ataupun subhanallah, mungkin ada kekeliruan apa ini. Apakah dia tidak tahiyat awal atau dia kurang rokaatnya? Nah, maka dari itu nanti dia kalau rokaatnya kurang berarti dia harus menambah. Pokoknya masih nggak ingat dia habis assalamualaikum. Nah, kemudian si imam langsung tadi kalian, nah udah bertanya aja, kok ada tasbih, ada tepuk tangan, menunjukkan berarti mungkin aku salah. Iya, jenengan sholat itu 3 rakaat. Nah, jadi si imam itu langsung, oh kalau gitu ya kita nambah. Jadi semuanya pada berdiri lagi. Nah, setelah itu tahiyat juga setelah 1 rakaat, maka dilaksanakan sujud sahwi 2 kali sujud, maka setelah itu salam. Setelah atahiyat, sebelum salam dilaksanakan 2 sujud sahwi. Ustazah, kalau Ya, misalnya imamnya kan lupa ya, terus kita ingat, tapi diingatkan imamnya tetap gitu, kita boleh nggak tetap melanjutkan sholat kekurangannya itu, terus kita sujud sahwi sendiri? Apa harus nunggu imam yang melakukan itu? Kalau iya. kita sendiri nggak boleh? Nggak boleh kasih tahu imam karena kita kan sebagai makmum. Jadi nunggu nanti imam selesai. Kok imam ini nggak nambahin, mungkin dia lupanya beneran gitu, masih nggak respect terhadap apa dikasih tepuk tangan atau dikasih subhanallah. Memang dia paham subhanallah, tapi dia terus melanjutkan assalamualaikum. Nah nanti si imam boleh jadi mungkin bertanya, atau kalau tidak bertanya, kalau dia diam aja berarti dia tidak paham tentang tepuk tangan dan subhanallah. Maka kita ngomong langsung ke imam, Pak Imam, jenengan tadi kurang loh sholatnya itu 3 rakaat. Nah, berarti di situ imam langsung nambahin lagi, kita pun nambah, ikuti imam tadi kita sebagai makmum. Ya, seperti itu. Ustazah, masalahnya itu kalau misalkan jamaahnya itu 2 orang ya, jadi ada imam, jadi makmumnya cuma 1. Ya contohnya kan misalkan anak saya dengan saya. Ya. Lalu saya mungkin yang lupa, jadi, loh ini kok cuma 3 rakaat, kan sholat asar, kenapa kok 3 rakaat? Saya ingatkan apa namanya, anak saya. Setelah itu, loh, ibu sholat apa itu? Loh, sekarang maghrib katanya. Loh iya, astagfirullah. Jadi yang salah kan makmum, jadi saya yang salah. Itu bagaimana Ustazah? Kan tadi sudah diingatkan, itu ibu sholatnya sholat asar kan? Harusnya maghrib. Maghrib Harus memang. Benar, yang benar anak saya. Tapi ya, ingatan saya itu perasaan harus sholat asar gitu. taat. Yang Nah, keliru kan saya berarti. Tapi belakang saya namanya lupa ya, ngeyel. Ya, maghrib ini asar. Ya Allah, oh iya asar, yang benar asar. Jadi yang salah kan makmum, sayanya. Nah, itu bagaimana Ustazah? ya, maaf, ibu itu jadi makmum, putra ibu Ya, jadi imam. Nah, kemudian ya. kenapa ibu nggak ikut putra ibu? Ya ikut, maksudnya ikut. Setelah itu saya ingetin gitu loh, kok harusnya ayo sujud sawi, saya menyuruhnya sujud sawi, padahal merasa benar karena maghrib gitu. Iya. Ya, tapi jenengan mohon maaf, jenengan kan nggak salah, jenengan itu ikut imam tadi. Imam. Iya. Iya, Nah, iya. keliru setelah salam, nggak ada sujud sahwi. Dan Oh, jenengan kan niru iya, imam 3 imam. rakaat, berarti sudah pas. Cuman itu perasaan Iya, jenengan. Ya, iya, nggak iya. perlu sujud sahwi dalam hal itu. Iya, Ya, iya, iya. monggo lanjut Terima kasih, Ustazah. Dokter Wiwin. Iya. Adik sudah masuk lagi ya sayang? Adik Ya, bisa baca? maaf tadi ini. Iya. Silahkan sayang. Iya. Enggak sih. Ini. Dokter Dia ini lihat di teksnya sebelum dipindahkan nomor hadis 1128. Jenengan dilihat di teks Arabnya. Di situ kan ada tulisan kola atas bihu lirijali, watas piku linisai. Jadi atas piku itu tepuk tangan. Oh, Iya, tasbih ini ya.
Kalau tadi kan pakai fa, Iya, tasbih ya. Kalau tasbih ini. kalau Tasbih. tasbih, kalau ini jelas tasbihnya. Kalau tasbih ini untuk perempuan. Perempuan. Ya lanjut. Baik. Monggo. Iya. Ini 1129 sama ini. Jadi langsung ke 30 aja. Link aja, lanjut. Telah mengabarkan kepada saya Anas bin Malik Al-Ansori radhiyallahu anhu bahwa ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh pada hari Senin yang dipimpin Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka dikejutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyingkap tabir kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dari balik kamar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang mereka saat mereka berada dalam barisan shaf. Beliau tersenyum dan tertawa. Maka Abu Bakar berbalik untuk masuk ke dalam barisan shaf karena menduga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar untuk sholat. Kaum muslimin merasa terganggu dalam sholat mereka karena sangat gembiranya dapat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangan beliau agar mereka melanjutkan sholat. Kemudian beliau masuk ke kamarnya dengan menutup tabir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya wafat pada hari itu. Ya Allah. Ini dalam keadaan sakit. Rasulullah itu dalam keadaan sakit tidak bisa mengimami, maka Abu yang menjadi imam. Tapi tadi Rasulullah itu kan tertawa, tersenyum dan tertawa, ya kagum kan kepada sahabat-sahabatnya, walaupun Rasulullah dalam keadaan sakit itu masih berjalan pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, dikira beliau-beliau sahabat ini Rasulullah mau menjadi imam, maka Abu Bakar mundur. Tapi ternyata begitu dilirik semuanya milik Rasulullah, Rasulullah mengasih syarat. Nah, pada hari itu, maka pada hari itu juga Rasulullah diwafatkan oleh Allah. Ya. Ya. Monggo, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Sedih banget ya rasanya. Iya. Saya juga mau nangis tapi ditahan-tahan. Betul itu. Tapi terakhir melihat dalam keadaan beliau tertawa itu rasanya gimana gitu ya. Iya. Ya, tertawanya itu kan begitu ada ujungnya ini, Dok. Yang kita bikin terharu itu sumadah walal hujrota wa arkhos sitro itu kan. Waktu via zalikal yaum. Jadi Rasulullah kita kan bacanya habis tertawa, merasa bahagia gitu. Kita pun ikut bahagia. Tapi ternyata Rasulullah itu tidak keluar mengimami, hanya menengok aja, dan pada hari itu juga Rasulullah diwafatkan. Rasulullah ini sudah lemah. Beliau tidak bisa mengimami. Maka beliau sholatnya di rumah. Itu berarti kamar Rasulullah tuh langsung sebelahnya tuh langsung masjid gitu ya, Ustazah? Langsung tempat sholat ya? Kalau bahasa kita mungkin satu tembok gitu kan. Kalau dulu mungkin satu tabir gitu kan. Ya, satu tembok. Jadi begitu pintunya dibuka, jendela dibuka itu langsung ke masjid. Masya Allah. Makanya kan rumah Rasulullah SAW yang ditempati oleh Aisyah itu kan di depannya itu kan raudhah, itu kan mimbarnya Rasulullah. Iya. Iya. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, menyampaikan tausiah, menyampaikan wahyu, di situ adalah mimbarnya Rasulullah. Makanya kan berdampingan dengan rumahnya Aisyah. Pada waktu itu kan hanya terhalang tabir aja gitu, hanya terhalang tembok. Ya, maka Rasulullah dimakamkan atau dikuburkan di rumahnya sendiri. Yaitu rumah dengan masjid itu kan berdamping. Ya. Ya. Dan nanti itu merupakan raudhah min raudatil jannah. Taman dari taman-taman surga. Nantinya di situ itu posisinya. Wallahu alam, nanti kita akan menyaksikan juga seperti apa yang dijelaskan Rasulullah. Kalau sekarang kan makanya raudhah itu orang-orang rebutan. Dan saya tidak menemukan ada sholat sunnah raudhah. Jadi mungkin kita ke raudhah itu sebenarnya untuk mengenang aja ya Ustazah ya, harusnya ya. Ya sholatnya mungkin sholat duha di sini. Iya, sholat-sholat yang biasa ada, tapi ke sana tuh untuk merasakan gitu, mengenang gitu ya. Ya, ingin merasakan di antara mimbar dan rumahku adalah
taman surga. Yang Betul ya. mudah-mudahan kita masuk ke rodo itu kita dijadikan penghuni surga, insya Allah begitu. Amin. Amin ya Rabbal Amin, insyaallah. Jadi kalau lihat di jam 10 apa jam berapa di situ ya sholat duha kita. Kalau sholat rawuduh itu enggak kan, kalau di makom Ibrahim kan ada anjuran kan, maka setelah selesai tawaf Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat setelah selesai tawaf itu kan ada anjuran. Kalau di rawuduh itu saya tidak menemukan dalilnya. Dan keistimewaannya ya seluruh masjid Rasulullah, maksudnya seluruh lokasi yang dikatakan Masjid Nabawi itu semuanya keutamaannya sholat lebih banyak, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat di selain Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, berbandingkan 1000 kali. Nah itu keutamaannya. Walaupun di sudut pintu tetap aja sama dengan di Raudhah. Karena Raudhah itu kan sudah termasuk masjid. Sholat hajat lah boleh ya, Ustazah? Saya tidak menemukan dalil sholat hajat, Dok. Tidak menemukan saya dalil sholat hajat. Kalau sholat tobat, Ustazah? Sholat tobat juga tidak diketemukan. Kalimatnya di dalam sholat awabin itu adalah di siang hari, yaitu ada yang mengatakan, orang-orang salaf itu mengatakannya bahwa awabin itu adalah sholatnya orang waktu duha. Itu di Bulughul Maram, sholat awabin itu sholat orang-orang yang bertobat, yaitu sholat duha. Dan pesan ketika orang itu bertobat tidak ditekankan ada sholat. Yang ditekankan itu dia kalau dia melaksanakan dosa besar ataupun musyrik, dia meninggalkan amalan kesirikan tersebut, maksiat tersebut diberhentikan, dan dia ada penyesalan di dalam hatinya, dan dia itu tidak mengulangi terhadap dosa yang pernah dilakukan itu. Dan yang keempatnya dia melaksanakan amal soleh. Tidak ada di situ harus ada sholat taubat. Mohon maaf, saya tidak menemukan dalil itu. Itu satu. Yang kedua, sholat hajat ada juga begini. Ketika Rasulullah SAW merasa kebingungan gitu, maka Rasulullah beliau itu melaksanakan sholat 2 rakaat kalau Rasulullah dalam keadaan gundah hatinya. Sholat apa? Ya sholat ketika beliau ada bingung. Saya ini menghadapi ini kok bingung ya ini. Bagaimana ini ya? Ini ada gelisah hati. Tapi pasti ada pemicunya itu. Pikiran kita kemana-kemananya itu. Maka kita silahkan sholat, karena Rasulullah pun melaksanakan seperti itu. Kalau sholat hajat seperti begini, saya ini supaya cepat saya punya kendaraan atau supaya cepat punya rumah gitu, maka saya akan sholat. Nah, tuntunan itu saya tidak menemukan. Akan tetapi kalau dalam masalah doa, ucapkan aja langsung kepada Allah doa, tanpa kita melaksanakan sholat khusus hajat. Kalau saya pahaminya seperti itu. Adapun setelah doa yang dikabulkan itu kan setelah selesai sholat yang 5 waktu. Maka ketika kita selesai sholat fardu, ucapkan, ya Allah, saya ini belum punya rumah, ya Allah, mohon ya Allah. Nah, umpamanya salah satunya diantaranya itu. Atau permasalahan apa saja oleh kita, maka ucapkan di dalam doa itu. Begitu, Dok. Bagaimana, Dokter? Oh, maksudnya? Tanya, Ustazah. Iya, monggo. Kalau sholat sunnah mutlak itu ada, Ustazah? Nah, itu sholat sunnah mutlak itu ikatannya ke dalam masalah ini. Di dalam beliau menggunakan dalilnya sholatul lail masna. Sholat malam itu adalah 2-2. Jadi kalau dikatakan 2-2 itu beliau ini ya pokoknya sekuatnya aja gitu. Itu kemampuan kita. Kemudian ada Rasulullah di dalam sholat itu, maka Rasulullah sholat sesuai dengan kehendak Rasulullah. Itu yang dikatakan dalilnya sholat mutlak. Jadi sholat mutlak itu adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah maka sholat sesuai dengan kehendak Rasulullah. Itu ada dalilnya. Jadi kita sholatnya apa ya? Sholat mutlak. Sholat mutlaknya itu umpamanya gini, mau dilaksanakan malam ataupun siang. Tapi kalimatnya di situ Rasulullah beliau sholat sesuai dengan
kehendak Rasulullah. Itu sholat mutlak. Di situ beliau-beliau ini ngambil dalilnya. Nah, tapi saya secara pribadi belum pernah melaksanakan sholat mutlak, tapi saya mengikuti apa yang sudah jelas gitu. Ya itu menggunakan dalilnya di situ, sholat mutlak itu. Monggo, Dokter dia. Jadi maksudnya Ustazah ini mau menyampaikan kan kalau di searching itu suka ada tempat mustajab untuk berdoa, yaitu di Raudhah, di ini itu ya. Jadi kalau mustajab itu terus dipahami sebagai terkabulkan begitu, sehingga nah ini yang maksudnya Ustazah itu enggak ada dalilnya ya yang begini ini ya. Bukan. Nggak ada sholatnya, nggak ada sholat di Raudhah, sholat sunnah Raudhah yang nggak ada. Kalau umpamanya di Mekah itu justru ada tempat gitu kan, ada tempat mustajab. Seperti di depan Ka'bah itu kan mustajab kalau kita berdoa di situ. Kalau di Mekah memiliki tempat. Kalau kita di Indonesia itu tidak, selain Mekah dan itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan ada tempat, tapi ada waktu. Waktu sepertiga malam, waktu habis sholat yang dipardukan, kemudian waktu antara azan dan qomat, gitu kan. Waktu antara berbuka puasa. Dan orang yang melaksanakan puasa, maka doanya dikabulkan. Selama dia puasa sampai dia berbuka, itu doa-doa orang itu dikabulkan. Kita punya waktu gitu. Kalau di Mekah itu kan ada tempat. Nah, di samping waktu udah pasti tempatnya itu. Di antara depan Ka'bah itu kan, multajam gitu. Nah, itu dikabulkan doa. Yang saya sampaikan itu, kan orang ini rame-rame ke Raudhah melaksanakan sholat gitu. Sholatnya sholat apa? Ya sholat Raudhah aja 2 rakaat disunahkan. Nah, kata sholat di Raudhah disunahkan 2 rakaat, saya mohon maaf belum menemukan dalilnya gitu. Tentang itu. Maka kalau kita masuk ke Raudhah, salatnya salat apa? Ya salat duha saja kalau kita belum duha. Nah, Dok. Ya. Ya, Ustaz. Kalau di Hijr Ismail kan ada anjuran. Setelah selesai Rasulullah SAW tawaf, maka Rasulullah itu mengambil tempat di Hijr Ismail di dalam yang bulatan itu, kemudian di Maqam Ibrahim. Nah, di Maqam Ibrahim Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf. Itu Rasulullah melaksanakan dan itu termasuk anjuran untuk kita. Ya, begitu, Dok. Ya, sudah. Kalau di Raudhah terus kalau kita sudah sholat duha misalnya, itu terus di Raudhah nggak sholat duha terus ngapain? Atau ditambah aja sholat? Tambah lagi aja sholat duha, kenapa enggak? Kan sholat duha itu sampai 8 rakaat. Tadi kan 2 rakaat kita sholat duhanya, tambah lagi di situ. Saya mau nambahin sholat duha 2 rakaat. Kenapa enggak? Oke. Ya kan? Ya. Lanjut. Saya Ustazah. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Mu'aikib bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait seseorang yang meratakan tanah ketika hendak sujud. Jika engkau melakukannya, maka lakukanlah sekali saja. Maksudnya itu kita kalau mau meratakan tempat sujud kita itu sekali aja, nggak usah mau sujud diulangi lagi, mau sujud diulangi lagi gitu mungkin maksudnya ya Ustazah. Bukan. Sini kalimatnya yusawi aturob tanah. Kalau sholatnya itu di padang pasir, kan ada debunya gitu kan di padang pasir, nggak pakai sajadah. Nah kalau kita tinggal ngerapihin 1 kali sajadah, nggak usah ada usap-usapan gitu kan. Maksudnya diratakan gitu si tanahnya itu. Kadang pasir itu kan kalau kena angin kadang-kadang kan lekuk-lekuk gitu kan. Jadi untuk sujudnya itu kita bagaimana? Maka diratakan hanya 1 kali aja gitu. Oh, maksudnya
mengusapnya itu sekali aja gitu maksudnya supaya rata tanah, tok ya. mengusap tanah tersebut gitu. Oh. Ya. Dan seandainya ada tanah ataupun pasir yang nempel di dahi, maka ketika kita sholat nggak boleh dihapus karena sungguhnya itu adalah rahmat. Ya. Itu gitunya apa dalilnya di Bulughul Maram. Iya, padahal kita itu kalau dengan pasir atau kotoran itu kan respect, apa namanya, otomatis ya, refleks kita itu membersihkan kan begitu Ustazah. Ya. Tapi kalau kita sholat kan buka sajadah, sajadahnya Iya. udah rapi gitu kan, tinggal dibersihin aja gitu. Istilahnya ya kalau toh ada debu pun istilahnya mungkin pasti ada debu tapi kan nggak dominan lah, nggak mengganggu mata kita kelilipan. Iya. Lanjut dong. Membayangkan. Iya. Sholat pakai kacamata hitam itu boleh ya? Boleh asal jangan menghalangi hidung ya. Hidung sama dahi itu harus kena apa itu? Kena lantai, kena sajadah. Hidung sama dahi. Kan pakai kacamata nggak kena kan? Maksudnya kacamata tidak mengganggu gitu. Boleh. Mau kacamata apa saja tidak mengganggu saya kira. Untuk dahi sama apa ini hidung nempel ke lantai. Nah, kalau pakai masker nggak boleh kalau pakai masker karena dia terhalang hidungnya. Atau pakai satu lagi nikob itu masih di hidung. Satunya lagi apa? Cadar ya. Kalau cadar ini kan hanya mata aja. Nah, itu nggak boleh. Jadi kan itu ada yang pakai apa namanya nikob itu yang apa sampai di atas persis di atas dahi persis di atas alis gitu. Nah itu pas sholat itu mesti di ini ya dinaikkan ya. Dibuka aja itu kan tersendiri itu kan nggak nempel di itu. Nggak nempel di kerudung itu cadar itu nggak nempel di kerudung, tinggal buka. Maksudnya kalau ya yang cadar yang nutup hidung itu oke. Tapi maksudnya yang kepala itu ada yang persis di atasnya alis gitu. Ya nggak boleh itu. Kita pakai muka ya, mohon maaf, kita pakai ruku aja kalau mau sholat itu, mohon maaf, ini harus diinikan tuh. Tunggu sudah nggak lihat saya. Tunggu. Apa? Kita kalau pakai ruku aja, maka ketika pakai ruku pun pakai mukena, nggak boleh kena. Jadi harus di atas gini. Nah, harus di atas gini, harus di ujung rambut kita. Nah, nonongnya harus kelihatan. Jadi ini langsung ke lantai. Laki-laki kalau pakai peci, hati-hati ini. Jangan sampai kena ini. Jadi ini dahinya nggak boleh tertutup oleh peci, maka dikeatasin. Itu. Berarti ini batuk saya yang nonong ini sudah betul ini ya. Harus betul sudah betul. Tapi kalau umpamanya habis sholat diginikan lagi gitu kan, ini nggak masalah. Terus kita gini kan tarik lagi ke situ supaya nonongnya nggak kelihatan, umpamanya begini. Itu nggak masalah sampai alis pun gitu. Karena kita sudah sholat, di dalam sholat kita harus tahu. Saya pernah lihat di YouTube, mohon maaf, pelaksanaan sholat orang-orang yang dianggap ya bukan orang-orang lagi, memang beliau itu salaf. Tapi saya lirik peci-pecinya itu sampai sini menghalangi apa ini namanya jidat, apa menghalangi ininya jidatnya separuh gitu. Kata saya teh. Ini tidak sesuai dengan hadis. Makanya kita bukan patokan ulama kepada siapapun, tapi patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu dok, mohon maaf. Siap. Silahkan lanjut. Selanjutnya dia lagi ya. Oke. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat udara sangat panas. Bila ada di antara kami yang tidak kuat meletakkan wajahnya di permukaan tanah, maka dia menghamparkan bajunya lalu sujud di atasnya. Oh ya, ini apa namanya? Kayak kita pakai sajadah gitu ya? Gitu ya.
Kalau orang-orang dulu kan, dan untuk kita pun kalau di gunung di mana sebenarnya nggak perlu sajadah, kita kan langsung ke tanah. Tapi karena kebiasaan kita dari bayi udah dibersihin oleh orang tua, dijaga tempatnya pun, rumahnya pun ada keramik, ada debu sedikit pun kan dipel di kemah, rumahnya itu udah bersih ya, higienis lah dari debu. Maka ketika kita kena debu itu kan nggak nyaman. Tapi kalau orang-orang di zaman sahabat itu tidak mengganggu kepada beliau-beliau. Cuman kalau panas itu kan nyengat, berarti ini apa, dahi ke itu, maka ditutupin dengan baju beliau-beliau ini. Nggak ada sajadah mungkin waktu itu kan, ya maka dengan kain lah penutup untuk panas tadi. Kalau kita sajadah di rumah pun sudah bersih, sudah nggak ada najis, saya masih pakai sajadah. Kehati-hatian kita ini. Ya, Ustazah, sholat pakai sepatu itu boleh ya? boleh. Dan ketika berwudu sepatunya cukup diusap kalau kita dalam bepergian. Kalau di rumah boleh dilaksanakan itu hanya sehari semalam. Nggak ngerti. Semalam itu maksudnya gimana? Rasulullah SAW bersabda, ketika berwudu nanti di perjalanan nggak usah kan berwudu, harus kan biasanya kalau wudu itu kaki dicuci sampai 2 mata kaki. Tapi ketika pakai sepatu nggak perlu membuka sepatu. Jadi hanya aja cukup diusap 1 kali gitu kan. Iya. Yang kanan ataupun yang kiri sudah. Nanti sholatnya pun memakai sepatu juga. Tapi kalau dilaksanakan di masjid nggak boleh lah nanti dimarahin oleh marbotnya ke kita. Lebih baik kalau umpamanya kita dalam keadaan camping, kalau ada dalam keadaan di pantai gitu kan. Tapi kalau di situ kita sholatnya di masjid tetap aja walaupun dimanapun kita buka, dan itu kan sekarang ini sudah keramik rata-rata. Tapi umpamanya kalau kita di pantai tidak ke masjid dan kita di situ sholatnya di tegalan gitu, nah nggak apa-apa pakai sepatu. Nah, itu kemarin di rumah sakit itu kan sempat saya pakai sepatu gitu loh. Terus waktu sujud terus duduk itu kan terus ya nempel di tanahnya itu, nempel di lantainya itu. Jadi terus makanya saya mikir, lah sepatu buat apa? Bokong saya ya kena lantai juga gitu loh maksudnya. Oh, nggak masalah, boleh. Dan mohon maaf, dokter waktu di rumah sakit itu tayamum apa pakai wudhu? Wudhu, terus itu pas lantainya pas kotor belum dibersihin gitu loh. Nah, sudahlah saya pakai sepatu, sholatnya pakai sepatu gitu. Waktu Tapi berwudhu sepatu dibuka tah? Hah? Waktu Kalau berwudhu? pas, oh iya, pakai sandal toh, pakai sandal. Oh gitu. Nah, ya. Boleh, silahkan dipasang sepatunya. Tapi kan tadi satu paket gitu, maksud saya dengan mengusap ketika bepergian. Iya, maksud saya tuh begini, ya itu kan kita pakai sandal atau pakai sepatu itu kan jaga nih kalau lantainya itu pas kotor toh. Nah, tapi ketika duduk itu kan ya bokong tetap nempel aja kan kotor juga gitu loh. Jadi ya. Saya jelaskan, kotor lantai di situ, apakah yakin di situ najis atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau memang di situ ada najis, begitu kita nginjak kepada yang kedua, berarti itu pembersihnya. Lantai rumah sakit yang dokter di situ nungguin, kan di situ dibersihkan, dia tahu. Dan mohon maaf, kotoran-kotoran yang ada di situ kan tidak jelas gitu. Apakah ada nggak najis di situ gitu. Berarti seperti yang saya terangkan itu nggak yakin kan dokter bahwa di situ ada najis. Hanya kotoran debu aja mungkin, ya. Nah, kemudian dokter di situ pakai sajadah juga waktu sholat. Yang waktu itu enggak pakai, untuk ini aja, untuk yang bagian kepala doang itu pakai. Oh, jadi kalau di situ nggak perlu pakai sepatu pun nggak apa-apa.
Yang saya tanyakan, dokter pakai mukena apa baju panjang biasa? Baju panjang biasa sama kaos kaki. Nah, buka aja sepatunya, kaos kaki aja yang dipakai. Dan tadi kan habis wudhu masalahnya. Iya. Dengan itu apa namanya, kita seperti pakai gamis, ya termasuk saya pakai gamis, bawahnya itu sarung kaki, pakai sarung kaki yang stocking yang kita pakai biasa. Ya udah, tangannya tetap kan sampai mata kaki, sampai mata, dua mata ini kan, pergelangan ditutup. Ya nggak usah pakai sepatu. Jadi maksudnya bersihnya itu ketika kita sudah 2 kali duduk itu ya sudah bersih, suci gitulah ya maksudnya. Iya, melangkah aja, waktu melangkah aja sudah termasuk. Dan itu lantai insya Allah saya kira bersih kok. Oke. Pagi sore itu dibersihkannya, kadang-kadang siang juga ya. Oleh ibunya. Iya. Ya, Ustazah. Lanjut. Baik, sekarang Sinta lagi ya, Sin? Masih bangun kah? Ya, Tangi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah. Telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu An-Nadir dari Abu Salamah. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku menjulurkan kakiku pada arah kiblat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat. Bila beliau sujud maka aku tarik kakiku dan aku angkat, dan bila berdiri kembali kakiku aku julurkan lagi. Manja banget ya. Ininya apa? Tempat sujudnya Rasulullah ya dikasih kaki coba. Ya, berarti di sini menunjukkan Rasulullah tahajud, beliaunya nggak tahajud gitu kan? Iya, perempuan. Ya, seperti itu. Ternyata perempuan itu istimewa memang ya, Ustazah ya. Jadi artinya Aisyah kan tadi tahu bahwa Rasulullah lagi sholat. Iya. Julurkan kaki, kan? Jadi beliau pun tahu ketika Rasulullah sujud maka ditariklah kakinya. Dan di situ Rasulullah tidak memaksa, ayo bangun tahajud, enggak kan? Ya, ketika si perempuan melayani suami dengan baik, insya Allah akan dibukakan oleh Allah pintu surga, dari mana kamu masuk silahkan. Gitu kan. Atau mungkin Bunda Aisyah lagi halangan, atau mungkin tidak jamaah, bisa juga ya Ustazah ya. Terus apakah itu juga menunjukkan bahwa kamar atau rumahnya itu begitu sempit ya sampai Iya. harus berada di tempat sujud. Ya, kalau lagi halangan walau alam tidak jelas juga, cuma ya seperti itulah. Dan ketika Rasulullah sholat kan kadang-kadang mendorong kakinya itu, berarti kan tidak batal suami istri bersentuhan kulit dengan istrinya gitu. Ya, sampai sini ya dok. Iya. Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai bahan untuk menuju ke jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Mas